Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan yang berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami sangat-sangat bersyukur atas rahmat anugerah-Mu Bapa. Engkau sudah pelihara kami, sudah berada di tahun 2022 pada hari yang kedua, tanggal 2 Januari ini Bapa. Sebelum kami tidur, sebelum kami berbaring, kami datang kepada-Mu Yesus, supaya kami selalu dekat dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena saat ini Bapa, zaman sekarang sudah begitu gelap. Dunia makin hari makin jahat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mempersiapkan diri kami untuk menyongsong menantikan kedatangan Tuhan. Membangun hidup kami, hidup benar di hadapan Tuhan, jadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir memberkati kami malam hari ini. Biar kami ada di dalam firman-Mu, dan Roh Kudus kan tuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, kata Yesus, berjaga dan berdoalah. Memang tubuh lemah, tapi roh Tuhan akan membangun hidup kita untuk menjadi roh yang menurut akan firman Tuhan. Daging lemah, tapi mari kita membangun hidup hubungan kita menjadi penurut-penurut, patuh, taat kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bangga menjadi anak-Mu, dan kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu Bapa. Kalau Engkau masih pelihara hidup kami sampai detik ini semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Kalau kami sudah memasuki di tahun yang baru, tahun 2022, tentunya banyak tantangan, banyak hal yang harus kami kerjakan. Tapi yang jelas di sini Tuhan, hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biar Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan sentral hidup kami. Tidak ada yang lain Bapa. Supaya kami hidup di dalam rencana-Mu yang sempurna. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah firman mengajar kami, supaya kami berjaga dan berdoa, hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ini. Kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi calon-calon mempelai Kristus, supaya hidup kami makin menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kami layak kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu simpan dalam hati kami. Sehingga firman-Mu senantiasa ada di dalam hati kami. Dan kami melangkah di dalam rencana kebenaran Tuhan yang sempurna. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara kita, sudah melewati 1 tahun 2021, tidak akan terulang. Tapi terus kita melangkah ke depan, berjalan bersama Tuhan, dan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita saat ini rutin tiap malam sebelum kita tidur, kita komit dengan Tuhan, saya juga komit dengan Tuhan. Terus sampai Yesus datang, kita membangun diri kita untuk sentralnya Tuhan Yesus. Setia sampai mati, setia sampai Tuhan sudah datang kembali, dan kita melangkah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca, puji Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33. Kemarin kita baca waktu berapa hari yang lalu 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Tapi saat ini kita baca dari ayat 14 sampai 33 supaya surat 1 Korintus pasal 10 berakhir, supaya besok kita lanjut dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya mau baca dari ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita walaupun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena kebenaran, karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makan apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang kumaksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan dari hati nurani orang lain.
Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapakah orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku ucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat 33 terakhir. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu persis, di luar kebenaran firman, tidak ada kebenaran dalam diri kita. Coba ini, tertulis firman Tuhan di ayat 14. Kalau dulu kita tidak mengenal kebenaran, dulu kita menyembah berhala. Coba, makanya dilarang di sini. Di ayat 14 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembah berhala. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, saya mau bilang, ada dua hal yang penting buat kita. Dulu kita orang luar. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi dulu kita menyembah Tuhan yang palsu. Ya, seperti berhala itu kan dibikin manusia, patung, ya, jatuh. Saya tempoh hari pernah tuh ke Bangkok, Bapak Ibu ya. Lihat di sini kan kalau di Bangkok, ya, di kota Bangkoknya ada semacam kuil, ada patung besar itu. Dan pernah terjadi loh saudara, ya, patung itu pernah jatuh itu. Jadi sekarang sudah renovasi itu, pernah jatuh itu saya dengar. Jatuh ada yang patah. Padahal itu berhala seperti itu patung dibuat oleh manusia. Sedangkan manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka salah besar kalau kita menyembah berhala. Itu dosa besar karena Allah itu cemburuan, ya. Coba kita baca di dalam Ulang pasal 4. Allah itu cemburuan. Jadi perintah dari Tuhan kita tidak boleh sekali-sekali menyembah patung berhala. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Allah itu cemburuan tertulis dalam Ulang pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi jelas, kalau sudah ada aturan larangan-larangan, tidak boleh kita menyembah buatan manusia. Contoh, dalam Ulang pasal 4 ayat 28 dikatakan, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada A kecil, LL kecil, A kecil, itu berhala itu. Tidak boleh itu. Itu buatan tangan manusia. Dari kayu, batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum, mencium, dan tidak bisa menolong kita. Kalau gempa bumi jatuh, sudah pecah saudara. Ya, itu bukan juru selamat, itu bukan manusia kok. Makanya mohon maaf ya, manusia sudah gelap dulu. Dulu saya juga gelap, tidak mengenal kebenaran. Saya memang dilahirkan anak seorang pendeta. Tapi dulu saya katakan, papi mami almarhum papi saya, dulu waktu masih kecil, belum kenal Tuhan. Dia sama menyembah berhala. Berhala bukan juru selamat. Tapi Yesus itu juru selamat. Oleh itu mari kita berdoa sama-sama. Supaya kalau ada saudara teman yang belum terima Yesus, mari tugas kita untuk berdoa. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia juru selamat kita. Jadi dua hal yang saya mau katakan. Yang pertama, dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengerti apa tentang kebenaran. Oleh itu mari. Dan itu saudara, kalau kita di luar Yesus, berarti kita kompromi dengan roh jahat. Coba seperti ayat 21 dikatakan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Jadi jelas di alam jagat raya ini kita mengenal roh Tuhan, roh kebenaran. Dan kita mengenal juga roh jadi udara. Dulu kita, saya katakan, tidak mengenal kebenaran Tuhan. Berdoa kepada kuil-kuil. Berdoa kepada patung-patung. Berhala-berhala yang menjadi kebencian Tuhan. Padahal dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan yang hidup. Yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sadar. Mulai saat ini mari. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Karena dunia ini akan suatu hari akan hancur Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan. 2022 ini saudara. Kalau kita jumlahkan 2022. Itu kalau dijumlah angka sama dengan 6.
6 bicara pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, angka itu manusia. Jadi tahun ini banyak orang-orang kalau tidak dekat dengan Tuhan mengandalkan kekuatan manusia. Banyak kejahatan-kejahatan terjadi karena mereka hidup di dalam daging, tidak mengenal kebenaran Tuhan, mengenal tapi tidak mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka itu hal dikatakan dulu kita hidup di dalam kegelapan, dipimpin roh jadu darah. Tapi mari sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam terang Tuhan. Kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup di dalam kedagingan kita. Tapi mari kita mau sama-sama minta kekuatan roh Tuhan. Supaya Tuhan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita membangkitkan cemburu Tuhan. Coba lihat di ayat 22. Atau mau kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Habislah kita. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Saat ini kita berada di dalam terang Tuhan. Kalau kita sudah berada di dalam terang Tuhan, jangan kembali kepada perilaku yang jahat. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Kita tingkatkan hubungan kita kepada Tuhan. Supaya hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam ayat 26 Bapak Ibu, karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Kita hidup di bumi adalah milik Tuhan. Jadi nggak benar kalau kita mohon maaf, hidup menjadi milik Tuhan, tapi kita hidup di dalam daging, hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita berkenan kepada Tuhan. Saya mau kasih satu ayat. Jadi kerinduan kita bersama dalam kitab Kolose pasal 1 ayat ke-10 Bapak Ibu. Puji Tuhan, biar di tahun yang baru ini mari Bapak Ibu. Kita semangat, kita mau cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita. Kolose pasal 1 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apa harapan kita? Selain kita berharap hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hanya kepada Dia. Tidak yang lain. Hanya Yesus. Satu-satunya Juru Selamat kita. Marilah kita mempersembahkan hidup ini. Di tahun 2022 nih. 222. Itu angka kedagingan manusia. Kita lepaskan daging hawa nafsu kita. Tapi mari kita sentralnya Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mempersembahkan hidup kita. Sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau Tuhan panggil hidup kita, kita punya tempat di surga buat selama-lamanya. Dan nanti kelak kalau Yesus datang, kita layak masuk, berjumpa dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah, men, haleluya. Lihat dunia bergelora, men, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah, amin, haleluya. Lihat dunia bergelora, amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa.
Kalau Kau izinkan kami memasuki di hari yang kedua tahun 2022 ini, firman mengajar kami supaya kami menjauhkan dari berhala, menjauhkan diri dari roh jahat, menjauhkan diri dengan perkara hidup di dalam kegelapan, tapi semakin dekat dengan Tuhan, supaya jangan sampai membagikan cemburu Tuhan, tapi kami membangkitkan yaitu rasa cinta kami kepada Tuhan, dan kamu hidup layak kepada Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, sehingga kamu menjadi tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, ampun. Roh Kudus kami tuntun kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.